dari model PJBL. Saya Claudia sebagai pemateri pertama. Saya Gradian Indonesia sebagai pemateri kedua. Saya Yurniata sebagai pemateri ketiga. Selamat pagi anak-anak. Hai Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Yang di belakang? Iya. Baik Ibu. Apa kabar? Ready? Baik Ibu. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau minta salah satu murid untuk bawa kita dalam doa. Yang bisa mungkin. Nak pintar. Baik, Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita satu hati dalam doa, dan saya akan membawakan doa ini menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan, dan teman-teman yang lain yang disesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu, Engkau masih menjaga serta melindungi kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Tuhan, sekarang juga saatnya kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati agar dapat berjalan dengan baik. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti setiap materi yang diterangkan oleh Ibu Guru hari ini. Semua kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Nak Pinta. Oke, selanjutnya Ibu mau presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua? Ya, Ibu. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu mau menjelaskan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, tujuan yang kedua adalah kita mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, tujuan yang ketiga adalah kita melakukan pengamatan dan menyusun laporan proyek terkait pertumbuhan dan juga perkembangan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Baik, pertumbuhan dan perkembangan ini dia memiliki beberapa perbedaan seperti ini. Kalau pertumbuhan berarti peningkatan ukuran dan jumlah selnya yang menyebabkan perubahan bentuk dan struktur. Kalau perkembangan berarti perubahan fisiologi dan morfologi yang terjadi selama fase hidup pertumbuhan tersebut. Oke. Lalu yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah lingkungan. Ada cahaya, air, suhu, dan nutrisi tanah. Nah, nanti selanjutnya akan kita buat dia dalam bentuk produk. Tapi itu nanti pertemuan minggu depan. Lalu yang kedua ada genetik. Nah, di sini kode genetik yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada dia punya faktor internal, ada hormon, respirasi, dan fotosintesis. Nah, ini nanti kita buat dia dalam bentuk produk nanti minggu depan. Jadi kira-kira hormon apa yang berperan di situ di produk yang kita buat, dia punya respirasi seperti apa, dan dia punya fotosintesisnya seperti apa. Oke, ini adalah fase-fase pertumbuhannya. Nah, anak-anak bisa lihat awal pertumbuhan dari benih menjadi kecambang. Kemudian dia masuk di vegetatif, pertumbuhan organ-organ seperti akar, batang, dan juga daun. Kemudian ada reproduktif, pertumbuhan bunga, buah, dan biji untuk reproduksi. Oke. Baik, berikut bagaimana perubahan morfologi dalam proses perkembangan. Nah, untuk ini mungkin Ibu berikan kepada Ibu Elia. Mungkin Ibu Elia bisa menjelaskan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan morfologi dan proses perkembangan. Nah, di sini ada beberapa proses perubahan morfologis. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar ini bertambah panjang dan bercabang untuk menyerap air dan nutrisi. Yang kedua itu batang. Nah, batang ini tumbuh memanjang dan membentuk cabang untuk menopang daun dan bunga. Yang ketiga itu ada daun. Nah, daun ini bertambah luas dan tebal untuk memaksimalkan penyerapan cahaya
cahaya matahari. Yang keempat itu bunga. Bunga ini berkembang dari kuncup menjadi bunga yang indah untuk reproduksi. Selanjutnya itu saya kasih ke Ibu Yuni untuk membahas materi. Baik, saya akan melanjut materi kita pada hari ini, yaitu proses fotosintesis dan pengaruhnya pada pertumbuhan. Yang pertama, cahaya matahari. Sumber energi utama untuk fotosintesis. Yang kedua, klorofil, pigmen yang menyerap cahaya matahari. Yang berikut, karbon dioksida, yaitu bahan baku utama untuk fotosintesis. Terus yang berikut, air. Air juga dibutuhkan untuk reaksi fotosintesis. Adapun peran hormon tumbuhan dalam perkembangan. Yang pertama, auksin. Auksin ini memacu pemanjangan batang, akar, dan bunga. Yang kedua, sitokinin, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan tunas. Yang ketiga ada giberellin, mengaktifkan perkembangan dan pemanjangan batang. Yang berikut, aplikasi konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada 3. Yang pertama, pertanian. Optimalisasi hasil panen melalui pemupukan dan penanaman yang tepat. Yang kedua, hortikultura, pengembangan varietas tanaman hias yang lebih indah dan tahan lama. Yang ketiga, bioteknologi, yaitu rekayasa genetika untuk meningkatkan sifat tanaman yang diinginkan. Selanjutnya, saya berikan ke Ibu Tari. Saya berikan kesempatan ke Ibu Tari. Oke, baik. Tadi Ibu dan kedua Ibu tadi, Ibu Eli dan juga Ibu Yuri sudah memberikan materi. Oke, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, ada pertanyaan dari murid-murid sekalian? Ada yang tidak dimengerti, bagian mananya boleh ditanyakan. Sepertinya sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, materi kita hanya cukup sampai di sini saja terkaitan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi selanjutnya Ibu akan baik anak-anak, karena kita sudah bentuk dalam kelompok. Selanjutnya Ibu meminta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan. Tujuannya apa? Kita mau pilih proyek mana yang kamu mau buatkan sebagai tugas nanti. Ayo silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Di sini ada 4 pilihan ya. Ada 2 jenis biji yang mau diambil. Sebentar, ada kacang hijau dan kacang merah. Bisa dulu. Satu jenis 2 biji. Kasih Ibu. Kasih Ibu. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing setiap kelompok. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nanti biji-biji yang sudah anak-anak ambil, nanti dia ditanam. Itu kan ada 2 jenis. Ada ya, kacang hijau yang mana tadi? Kacang kelompok 1. Oh ya, oke. Kacang hijau, kacang merah. Baik, karena setiap kelompok sudah ada, maka dari itu silakan lakukan proyeknya dengan baik. Ibu harap kalian bisa bekerja sama ya. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, minggu lalu Ibu telah memberikan tugas proyek kepada kalian untuk mengerjakan di setiap kelompok. Apakah tugas yang Ibu berikan minggu lalu sudah dikerjakan? Sudah. Oke, baik anak-anak, Ibu meminta perwakilan
dari satu kelompok untuk maju mempresentasikan di depan. Oke anak-anak, maju mempresentasikan di Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, inilah hasil dari proyek yang kami lakukan selama 1 minggu. Jadi yang saya pegang ini merupakan proses pertumbuhan kacang hijau yang ditempatkan pada tempat yang gelap. Nah, kalau ini kacang hijau yang proses pertumbuhannya itu di tempat yang terang. Nah, ini memiliki perbedaan. Nah, Baik teman-teman bisa melihat perbedaan dari kedua pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Baik teman-teman, di tempat yang gelap proses pertumbuhannya lebih lambat karena tidak terpapar oleh sinar matahari, sehingga membuat proses pertumbuhan dari kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap sangat lambat. baik kalau untuk pertumbuhan kacang hijau yang berada di ruangan terang itu terkena sinar matahari dan pertumbuhannya juga sangat bagus. Kelihatan daunnya itu hijau karena dia melakukan proses fotosintesis dengan baik sehingga pertumbuhan ini kacang hijau ini bertumbuh dengan baik. baik anak-anak, mungkin dari